Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa laporan praktikum biokimia analisis protein. Adapun anggota kelompok kami yang tertera di sini ada Antolin, Audi, Bunga, Cantika Dewi, Cantika Nurul, Christina Febiola Lubis, dan Dianti Pratiwi. Tujuan praktikum 1. Membuktikan adanya protein yang membawa gugus hidroksin penin dalam sampel. 2. Mengidentifikasi adanya protein dalam suatu sampel. 3. Mengidentifikasi adanya gugus benzena atau cincin fenil dalam suatu protein. 4. Mengetahui adanya pengaruh pemanasan pada uji Milon dan uji santer protein. Dilakukan 3 pengujian, yaitu uji Milon. Prinsip dasarnya yaitu fraksi Milon adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam massa nitrat. Apabila fraksi ditambahkan ke dalam larutan protein yang mengandung massa amino dengan rantai samping gugus fenolik, akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Uji biuret prinsip dasarnya yaitu uji biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang diuji. Adanya ikatan peptida mengindikasikan adanya protein. Berdasarkan adanya protein dalam suatu sampel ditunjukkan dengan perubahan sampel menjadi warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawan antara Cu2+ dari reagen biuret dengan NH dari ikatan peptida dan O dari air. Yang terakhir yaitu ada uji santroprotein. Prinsip dasarnya yaitu adanya reaksi dari gugus benzena atau cincin fenil dalam suatu protein, maka terbentuk endapan putih dan berubah warna menjadi kuning sewaktu dipanaskan. Uji senyawa nitro yang terbentuk dalam suasana basah akan terionisasi dan warna berubah menjadi jingga. Pada praktikum kali ini dilakukan 3 pengujian, yaitu uji Milon, uji biuret, dan uji santoprotein. Pada prosedur kerja uji Milon, yang pertama adalah pembuatan reagen Milon. Pembuatan reagen Milon dapat dilakukan dengan melarutkan 10 gram merkuri atau merkuri sulfat ke dalam 20 ml asam nitrat pekat. Apabila telah melarut semua dan uap coklat tidak kelihatan lagi, maka dapat diencerkan dengan 60 ml air. Kemudian reagen Milon disimpan. 3 tabung reaksi disiapkan yang masing-masing berisi dengan bahan albumin, gelatin, dan kasein sebanyak 2 ml. Masing-masing tabung ditambahkan reagen Milon sebanyak 4 tetes. Apabila bahan tersebut mengandung asam amino dengan rantai samping gugus fenolik, maka akan terjadi endapan. Kemudian bahan-bahan tadi dipanaskan ke dalam penangas air mendidih. Percobaan diulangi sekali lagi lalu diamati perubahan yang terjadi. Prosedur kerja yang kedua pada uji biuret. Yang pertama, bahan yang akan diuji dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml. Selanjutnya, 2 ml NaOH dengan konsentrasi 10% dimasukkan dalam tabung yang sama. Larutan di atas ditetesi dengan 1-10 tetes CuSO4 dengan konsentrasi 0,1% dengan menggunakan pipet. Diamati perubahan warna yang terbentuk. Prosedur kerja yang ketiga yaitu pada uji santoprotein. Yang pertama, tabung reaksi diisi dengan zat yang akan diuji. Setelah itu, 1 ml HNO3 pekat ditambahkan, lalu perhatikan apakah ada endapan putih atau tidak. Setelah itu, dipanaskan selama 1 menit dan diamati apakah terbentuk warna kuning atau tidak. Lalu didinginkan, NaOH dengan konsentrasi 2 molar ditambahkan tetes demi tetes melalui dinding tabung. Lalu diperhatikan warnanya, apakah terjadi perubahan warna dari kuning menjadi jingga atau tetap. Melakukan percobaan akan mendapatkan hasil. Di sini ada hasil pengamatan dari ketiga uji, yaitu uji Milon, uji biuret, dan uji santoprotein. Sebelumnya saya akan memberitahu di sini ada keterangan +1, +2, dan +3. Untuk +1 berarti endapan sedikit, +2 endapan cukup, dan +3 endapan banyak. Pertama, hasil uji Milon yang dilakukan terhadap 8 sampel uji. Sampel yang pertama yaitu putih telur. Setelah ditetesi reagen Milon, terbentuk endapan putih dan larutan keruh. Setelah dipanaskan, ada gumpalan berwarna kuning muda. Sampel yang kedua kuning telur. Setelah ditetesi reagen Milon, terjadi endapan putih. Setelah dipanaskan, ada gumpalan berwarna kuning muda. Yang ketiga ada glisin. Setelah ditetesi reagen Milon dan setelah dipanaskan, tidak ada reaksi dan tidak berwarna. Sampel yang keempat yaitu susu. Setelah ditetesi reagen Milon, terjadi endapan putih. Setelah dipanaskan, larutan menjadi bening dan ada gumpalan putih. Sampel yang kelima, gelatin. Setelah ditetesi reagen Milon dan setelah dipanaskan, tidak ada reaksi dan tidak berwarna. Sama seperti
gelatin ekstrajo sampel yang ke-6 setelah ditetesi reagen dan setelah dipanaskan tidak ada reaksi dan tidak berwarna. Sampel yang ke-7 yaitu tahu. Setelah ditetesi reagen Milon terjadi endapan putih. Setelah dipanaskan endapan menjadi lebih padat. Sampel yang terakhir yaitu tempe. Setelah ditetesi reagen Milon terbentuk endapan putih sedikit, lalu setelah dipanaskan endapan menjadi padat. Kedua, hasil pengamatan dari uji Biuret dilakukan terhadap 8 sampel dengan penambahan NaOH dan penambahan CuSO4. Sampel yang pertama putih telur. Setelah penambahan NaOH warna bening, setelah penambahan CuSO4 warna berubah menjadi biru keunguan. Sampel yang kedua kuning telur. Setelah penambahan NaOH warna kuningnya bening, penambahan CuSO4 warna berubah menjadi biru keunguan. Sampel yang ketiga yaitu glisin. Setelah penambahan NaOH warna bening, setelah penambahan CuSO4 warna berubah menjadi biru tua. Sampel yang keempat adalah susu. Setelah penambahan NaOH warna menjadi putih bening, setelah penambahan CuSO4 warna menjadi ungu. Sampel yang kelima adalah gelatin. Setelah penambahan NaOH warna bening, setelah penambahan CuSO4 warna menjadi ungu tua. Sampel yang keenam ekstrajos. Setelah penambahan NaOH warna kuning bening, setelah penambahan CuSO4 warna menjadi hijau. Sampel yang ketujuh adalah tahu. Setelah penambahan NaOH warna bening, setelah penambahan CuSO4 warna menjadi ungu. Sampel yang terakhir yaitu tempe. Setelah penambahan NaOH menjadi warna bening, setelah penambahan CuSO4 warna sedikit ungu muda. Yang ketiga, hasil pengamatan dari uji santoprotein terhadap 8 sampel dengan penambahan HNO3 pekat, pemanasan, dan penambahan NaOH. Sampel yang pertama yaitu putih telur. Setelah penambahan HNO3 terjadi endapan berwarna kuning. Setelah pemanasan ada gumpalan warna kuning. Setelah penambahan NaOH warna menjadi kuning kemerahan dan ada sedikit gelembung. Sampel yang kedua yaitu kuning telur. Setelah penambahan HNO3 terjadi endapan putih sedikit, setelah pemanasan terjadi endapan putih cukup banyak, dan setelah penambahan NaOH warna berubah menjadi kuning kemerahan dan ada sedikit gelembung. Untuk glisin, sampel yang ketiga pada penambahan HNO3, pemanasan, dan penambahan NaOH tidak ada reaksi dan tidak berwarna. Sampel yang keempat yaitu susu. Pada penambahan NaOH terjadi endapan putih kekuningan, pada pemanasan ada gumpalan kuning di atas, setelah penambahan NaOH warna sedikit kuning dan ada gelembung. Pada praktikum kali ini, praktikan akan menguji protein dengan 3 metode cara, yaitu uji Milon, uji Biuret, dan uji santoprotein. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada 8 bahan, yaitu putih telur, kuning telur, glisin, susu, gelatin, ekstrajos, tahu, dan tempe. Pembahasan yang pertama yaitu uji Milon. Hasil positif uji Milon ditunjukkan dengan endapan berwarna putih ketika ditetesi reaksi Milon dan membentuk senyawa kompleks berwarna merah jika dipanaskan. Hal itu menunjukkan bahwa bahan tersebut mengandung asam amino dengan rantai samping gugus fenolik. Berdasarkan hasil tabel yang di atas, bahan-bahan yang menunjukkan hasil positif ketika ditetesi reaksi Milon adalah putih telur, kuning telur, susu, tahu, dan tempe. Akan tetapi setelah dipanaskan, 5 bahan tersebut tidak menunjukkan senyawa kompleks berwarna merah. Adapun fungsi reaksi Milon pada uji kali ini adalah sebagai reaksi yang akan membentuk perubahan pada bahan-bahan yang akan diuji. Sedangkan fungsi pemanasan yaitu adalah agar protein yang terkandung di dalam bahan terpecah menjadi molekul-molekul penyusunnya yang lebih kecil, sehingga hal itu akan mempercepat reaksi. Adapun reaksi kimia sampel pada uji Milon yaitu sebagai berikut. Pada pembahasan yang kedua yaitu uji Biuret. Hasil positif dari uji Biuret adalah larutan yang berwarna biru atau merah muda. Bahan-bahan yang menunjukkan hasil positif yaitu adalah putih telur, kuning telur, glisin, susu, gelatin, tahu, dan tempe. Hal ini dapat disebabkan karena adanya persenyawaan antara ion Cu2+ yang terdapat di reagen Biuret CuSO4 dengan NH dari ikatan peptida dan O dari air. Serta semakin panjang ikatan peptida, banyak asam amino yang berikatan akan memunculkan warna ungu. Lalu semakin pendek ikatan peptida yang dihasilkan, maka akan memunculkan warna merah muda. Adapun reaksi kimia sampel pada uji Biuret sebagai berikut.
Pembahasan yang ketiga yaitu uji Santo protein. Hasil positif dari uji Santo protein adalah terbentuknya endapan berwarna putih jika diteteskan larutan HNO3 dan terbentuknya endapan berwarna kuning jika dipanaskan. Uji Santo protein digunakan untuk menguji bahan yang mengandung suatu protein yang terdapat gugus benzen atau fenil. Pada hasil praktikum yang menunjukkan hasil positif terdapat pada putih telur, kuning telur, susu, dan tempe. Lalu fungsi HNO3 yang digunakan adalah sebagai penetrasi pada inti benzen yang terdapat dalam molekul protein. Lalu fungsi pemanasan adalah agar protein yang terkandung di dalam terpecah menjadi molekul-molekul penyusunnya yang lebih kecil. Hal itu dapat mempercepat hasil reaksi. Lalu fungsi NaOH dalam hal ini adalah untuk mempertegas warna kuning setelah pemanasan. Adapun perbedaan dari uji Santo protein dan uji Milon yaitu uji Santo protein digunakan untuk semua asam amino aromatik yang berupa tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Sedangkan untuk uji Milon hanya untuk tirosin saja. Lalu faktor kesalahan yang dapat terjadi pada saat melakukan percobaan adalah kurang bersihnya alat-alat praktikum, kesalahan praktikan dalam mengamati warna hasil yang terjadi, kurang efektif reaksi, dan kurang lamanya pemanasan. Kesimpulan dari percobaan ini, yang pertama, uji bioret. Dextrose tidak mengandung protein, sedangkan telur putih, kuning telur, glisin, susu, gelatin, tahu, dan tempe mengandung protein. Yang kedua yaitu uji Milon. Putih telur dan kuning telur menghasilkan endapan putih yang sedikit kemerahan. Berarti dapat disimpulkan terdapat protein yang ada gugus hidroksifenil. Sedangkan pada tahu dan tempe terbentuk sangat sedikit gumpalan putih dan sangat sedikit kemerahan, yang berarti terdapat sangat sedikit protein yang ada gugus hidroksifenilnya. Yang ketiga yaitu uji Santo protein. Putih telur berubah menjadi kuning kemerahan saat dipanaskan. Kuning telur berubah menjadi kuning saat dipanaskan. Susu berubah menjadi sedikit kuning saat dipanaskan. Dan tempe berubah menjadi kuning muda saat dipanaskan. Berarti putih telur yang paling banyak mengandung gugus benzen dalam suatu proteinnya. Pemanasan saat uji Milon dan uji Santo protein agar protein yang terkandung di dalam bahan terpecah menjadi molekul-molekul penyusunnya yang lebih kecil, sehingga hal itu akan mempercepat hasil reaksi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.